Hai semua, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai semuanya, balik lagi sama gue Vira di sini. Hari ini gue bakalan membuat satu konten baru yang diberi nama Saturday Story. Jadi selamat datang di Saturday Story. Hari ini di Saturday Story gue bakalan ngebahas tentang beberapa film yang konon katanya mengandung kutukan. Penasaran apa aja filmnya? Ayo simak video ini. Di list gue yang pertama ada film Superman. Superman ini siapa sih yang gak kenal Superman? Salah satu hero yang diangkat dari komik kemudian divisualkan ke sebuah film. Dan Superman ini banyak banget ya fansnya, maksudnya dari usia anak-anak sampai orang dewasa tuh bahkan mengidolakan sosok Superman ini, superhero yang satu ini. Nah, Superman ini tuh pertama kali tayang difilmkan itu tahun 40-an deh kalau gak salah. Nah, di film Superman ini ya kita kan pasti mikirnya kayak yang kutukan-kutukan gak mungkin lah di film superhero kan film anak-anak juga. Nah, kalian salah, ternyata di setiap film itu gak selalu identik dengan film horor aja yang ada mengandung kutukannya. Tapi di film Superman ini juga ada. Yang pertama, pemeran Superman Clark Kent yang pertama yang bernama George Reeves itu ditemukan meninggal akibat bunuh diri karena overdosis. Dia katanya sih depresi gitu ya. Dan selanjutnya yang paling terkenal adalah pemeran Clark Kent di serial berikutnya yang difilmkan tahun 1978 dan dimainkan oleh Christopher Reeve. Nah, si Christopher Reeve ini mengalami kecelakaan pada saat dia sedang latihan berkuda untuk filmnya yang terbaru, dan akibat dari kecelakaan berkudanya ini Christopher harus mengalami kelumpuhan permanen sampai akhirnya dia meninggal. Dan yang terakhir yang paling terkenal juga ada pemeran Lois Lane pada Superman tahun 78 yaitu Margot Kidder. Si Margot Kidder ini setelah memerankan beberapa seri Superman, dia terkena bipolar disorder. Bipolar itu kayak gangguan mental gitu ya teman-teman. Nah, dia juga mengalami kebangkrutan akibat dari penyakit yang dideritanya ini. Sampai detik ini, konon katanya siapa aja yang berani make jubah dan deketin orang yang lagi meranin Superman, kayak jubah Superman itu yang ada logo S di depannya, nah itu bakalan terkena kesialan yang entah berujung maut ataupun enggak, pokoknya bakalan ngalamin kesialan. Dan kutukan Superman ini juga dikenal dengan nama The Superman Curse. Ya kalian boleh percaya, boleh enggak ya, cuman beberapa orang sih percaya kalau film Superman ini mengandung kutukan. Lanjut di film yang kedua. Di film gue yang kedua kali ini, di list gue yang kedua kali ini ada film Poltergeist Trilogy yang orisinilnya dirilis pada tahun 1982 sampai 1988. Film orisinilnya ini sempat di remake di tahun 2015 tapi enggak se-booming waktu Poltergeist yang pertama ya teman-teman. Nah, di Poltergeist yang ini tuh, yang seri orisinilnya ini diceritain tentang ada satu keluarga yang baru pindah ke rumah dan ternyata rumah itu dihuni sama banyak banget hantu-hantu jahat. Nah, anaknya ini akhirnya diculiklah sama hantu itu, dibawa ke dunianya mereka. Nah, di film ini itu katanya mengandung kutukan. Jadi isu-isunya itu film ini juga ada kutukannya, ada curse-nya gitu. Nah, kutukannya ini katanya, konon katanya ya, disebabin sama di salah satu adegan film Poltergeist ini harusnya mereka make tengkorak palsu. Tapi karena budgeting yang mahal dan tengkorak plastik itu harganya mahal ya pada saat itu, akhirnya tim produksinya memutuskan untuk make skeleton yang asli, tengkorak manusia yang asli. Jadi mungkin gara-gara scene itu banyak kesialan yang menimpa beberapa pemain-pemain dari si Poltergeist ini. Nah, di sini ada Dominic Dunn. Dominic Dunn itu dia merupakan pemeran anak sulung di film Poltergeist yang pertama. Di perannya itu si Dominic ini memiliki karakter yang bernama Dana Freeling. Si Dominic ini meninggal pada saat usia
baru aja 22 tahun. Nah, si Dominic ini tuh meninggal karena dia tuh dicekik sama mantan pacarnya sendiri. Setelah itu dia akhirnya mengalami koma beberapa hari, tapi sayangnya dia gak selamat dan akhirnya dia meninggal. Dan yang paling terkenal, cerita kematian yang paling terkenal itu adalah pemeran 3 seri trilogi anaknya si Poltergeist ini. Jadi di sini tuh ada yang bernama Heather O'Rourke. Heather O'Rourke ini berperan sebagai Carol Ann Freeling, yaitu adiknya tadi, si Dominic tadi. Nah, si Heather ini tuh meranin 3 serinya ya, dari 82 sampai 88. Dia juga meninggal di usia yang sangat belia ya, masih 12 tahun ya teman-teman. Nah, dia itu awalnya tuh meninggal tuh dikira cuma kena flu. Ternyata setelah didiagnosis lebih benar lagi, si Heather ini tuh mengalami yang namanya obstruksi usus. Jadi dia itu meninggal karena penyakit obstruksi usus dan dia meninggalnya waktu lagi ngejalanin operasi obstruksi ususnya dia ini. Nah, kalian boleh percaya atau enggak ya di film Poltergeist ini, entah film ini tuh kebetulan aja atau emang hampir semua film horor juga ada curse-nya ya, kita nggak tahu. Kalian boleh percaya, boleh enggak, boleh komen juga di bawah percaya atau enggak. Di film ketiga ada film The Dark Knight yang dirilis tahun 2008. Film The Dark Knight seperti yang kita ketahui adalah film serinya dari Batman ya teman-teman. Sama seperti Superman, karakter Batman ini juga banyak fansnya. Mulai dari anak-anak sampai yang dewasa. Pasti beberapa dari kalian kayak nggak mungkin lah ini tuh ada kutukannya, paling juga cuman kebetulan doang. Ya boleh percaya boleh enggak. Tapi menurut beberapa orang, karena waktu penayangan premiernya si The Dark Knight ini, kalian ingat gak sih kejadian yang akhirnya ada penembakan massal itu? Nah, penembakan yang waktu mereka baru ngadain premier itu banyak banget ya korban jiwanya berjatuhan karena penembakan massal di bioskop itu. Nah, bukan itu doang. Jadi film yang meraih 2 piala Oscar ini juga mengalami kutukan yang menimpa aktor senior Morgan Freeman. Morgan Freeman juga mengalami kecelakaan mobil, tapi untungnya nggak sampai meninggal ya teman-teman. Nah, dan yang paling terkenalnya itu adalah pemeran si Joker yang di The Dark Knight ini. Jadi si Heath Ledger ini saking mendalami perannya sebagai Joker ya teman-teman, dia akhirnya jadi kurang tidur karena bergadang terus akhirnya dia suka menyendiri karena kan si Joker ini seperti yang kita ketahui dark banget orangnya, kayak sesadis itu, sejahat itu si Joker ini kan. Nah, dia saking ingin mendalami perannya dia sampai kayak gitu dan akhirnya dia itu ditemukan tewas di apartemennya sendiri pada pukul 15.36 waktu setempat. Diakibatkan karena jantungnya tuh gak kuat karena dia tuh sering bergadang serta menegak pil-pil tidur yang berlebihan. Karena kan dia dari bergadang mendalami perannya, jadi mau gak mau dia harus pakai pil tidur itu tadi biar dia bisa tidur. Di film The Dark Knight ini si Heath Ledger juga mendapat piala Oscar sebagai Best Villain ya teman-teman. Mungkin itu adalah penghargaan terakhir yang bisa diberikan kepada Heath Ledger. Berikutnya film terakhir yaitu film keempat, ada The Amityville Horror. Film ini tuh pertama kali dirilis pada tahun 1979 dan udah mengalami banyak remake sama seperti beberapa film yang tadi gue sebutin. Nah, di film ini tuh katanya sih diangkat dari true story-nya keluarga Lutz. Nah, di film tahun 79 ini bercerita tentang George dan Kathleen Lutz dan anak-anaknya yang baru pindah ke rumah besar yang berada di Jalan 112 Ocean Avenue pada Desember tahun 1975. Nah, rumah besar ini tuh bergaya kolonial Belanda yang berada di Amityville, serta pemilik sebelumnya yaitu Ronald DeFeo Jr. pernah tinggal di situ dan dia menembak mati 6 anggota keluarganya dan juga dia mati bunuh diri. Nah, setelah 28 hari tinggal di rumah ini, keluarga Lutz itu mengalami hal-hal yang aneh dan janggal dan juga mengerikan. Konon katanya sih film ini tuh mengandung kutukan juga ya teman-teman. Jadi salah satunya yaitu bintang film orisinilnya yang bernama James Brolin juga mengalami hal aneh dan menakutkan. Bukan menakutkan sih, jadi lebih tepatnya tuh kayak dia tuh lagi baca naskah film dia pas subuh-subuh. Nah, tiba-tiba tuh gak ada angin, gak ada hujan, celana jeans dia tuh kan lagi digantung di atas
kayak tempat gantungan celana gitu, tiba-tiba tuh jatuh dan ngagetin dia kan. Kemudian film ini tuh di remake pada tahun 2005. Dan di film 2005 ini juga mengalami kejadian aneh sama seperti film orisinilnya tahun 79. Salah satu kru mereka itu sebelum mau syuting sempet kayak nemuin mayat yang ada di hilir sungai deket dengan lokasi mereka syuting. Dan Ryan Reynolds juga sebagai pemeran George Lutz-nya ini, dia bercerita kalau banyak banget kru yang kebangun setiap jam 3.15 pagi tanpa alasan yang jelas, dan kayak tiba-tiba aja mereka tuh semua serentak bangun jam 3.15. Nah, konon katanya si Ronald DeFeo Jr. ini juga membunuh keluarganya pada pukul 3.15 pagi karena katanya dia itu mendengar kayak ada bisikan-bisikan gitu deh, kalau dia cerita sih kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini list film yang menurut gue terkutuk. Kalian semua boleh percaya, boleh enggak sih. Mungkin dari kalian juga beberapa ada yang mikir, ini mah cuma kebetulan aja, atau nggak mungkin lah kayak film-film superhero ada kutukannya. Ya ini balik lagi ke kalian sebagai pendengar, kalian boleh percaya boleh enggak. Tapi gue boleh minta komen kalian ya di kolom komentar di bawah, gimana tanggapan kalian soal kutukan-kutukan di film-filmnya tadi. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen di video ini. Thank you.